Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dava Revi Pratama ingin mewawancari salah satu penggerak UMKM dalam industri bakso di Bandar Lampung ini, yaitu Bakso Marem. Nah, di sini saya sudah berada di tempatnya. Sekarang langsung aja kita masuk ke dalam dan lihat-lihat warungnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu daripada karyawan dari UMKM Bakso Marem yang ada di Jalan Cutnyadin, Gang Rukun. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Mbaknya. Bernama siapa, Mbak? Nah, nama saya Fitriadi Ramadhani, Di sini udah kerja berapa lama, Mbak? sekitar setahun. Tahun. Mbak di sini ponakan yang punya juga ya, Mbak? Ya. Kebetulan Pak D saya yang punya usaha ini. Oke. Nah, di sini saya mau nanya beberapa pertanyaan nih, Mbak, terkait dengan usaha ini. Pertama itu bagaimana model bisnis yang diterapkan dalam bisnis bakso Marem ini, Mbak? Modelnya sih model toko fisik ya. Dia ada toko online-nya gitu atau hanya toko fisik aja? Kalau online itu toko online kayak di Shopee, Tokopedia gitu-gitu nggak ada. Tapi kayak Instagram itu untuk promosi ada. Nah, kan di sini juga kita punya suatu bisnis model canvas nih, Mbak. Nah, di sini pertama saya mulai tentang proposisi dari nilai produknya ini. Nah, apa sih yang membuat produk bakso Marem ini bisa unggul daripada produk bakso-bakso yang lain? Kalau dilihat dari unggul dari bakso-bakso yang lain, bakso Marem ini di porsinya itu memiliki porsi yang lebih banyak ya. Menurut saya itu lebih banyak dari usaha-usaha bakso yang lainnya. Sama harganya juga lebih terjangkau gitu dibandingkan dengan yang ada bakso yang ada di Bandar Lampung ini. Terus untuk segmen customer atau target dari bakso ini siapa aja, Mbak? Kalau target untuk usaha ini itu targetnya untuk yang berkeluarga dan juga kebanyakan sih yang makan di sini tuh orang-orang pacaran gitu ya, anak muda. Anak muda. Jadi untuk family dan juga anak-anak muda gitu. Oh, oke. Competitive advantage atau keunggulan dari produk ini itu apa aja, Mbak? Pertama, kita ada dua jenis bakso ya. Yang pertama itu ada urat dan juga telur. Nah, itu mungkin yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Kan untuk ini kan nggak hanya bakso ya, Mbak, ada juga mie ayam dan segala macam. Itu juga apakah punya keunggulannya tersendiri gitu dari tempat-tempat yang lain? Iya, itu kan kita juga ada bakso, ada mie ayam, ada soto. Nah, itu juga termasuk keunggulan kita karena menunya juga banyak gitu. Jadi hanya satu varian menu gitu, beda dengan tempat-tempat lain. Iya. Eh, Lalu untuk biaya-biaya yang biasanya untuk rutin dikeluarkan di sini tuh apa aja, Mbak? Kayak misalnya contoh biaya tetapnya atau biaya variabel-variabelnya gitu. Kalau biaya itu kebanyakan karena di sini tuh lebih dominan yang jajan bakso, jadi kebanyakan modal yang dikeluarkan itu ya untuk usaha bakso itu. Kalau untuk ruko dan segala macamnya itu Untuk ruko itu kita rata-rata cabang yang kita punya itu tempatnya udah punya kita sendiri ya. paling hanya untuk biaya listrik dan sebagainya gitu ya. Iya, betul. Kayak untuk listrik, terus itu kayak gas, saus, mungkin gitu-gitu aja sih. Kalau tempat itu kita udah punya sendiri. Nah, untuk saluran distribusi sendiri itu Mbak ada saluran kayak gimana aja supaya produk ini bisa efektif gitu sampai ke konsumen? Untuk saluran distribusinya itu kita cuma lewat promo Instagram ya. Itu doang sih, sama toko fisik itu doang paling. Offline dan online lah ya, gabungan keduanya gitu. Terus untuk gimana caranya pelanggan itu supaya bisa tetap bertahan di bakso ini, ada penawaran-penawaran apa aja yang disediain di sini gitu? Di sini tuh biasanya ada promo ya. Nah, kayak yang baru aja kita jalanin itu ada promo paket hemat itu kayak satu porsi bakso dengan satu porsi es jeruk itu kita beri harga 25.000, itu termasuk kayak promosi-promosi kayak gitu yang sering kita lakuin. Oh, jadi hanya
dengan promo-promo yang biasanya rutin setiap bulan dikasih ke customer gitu. Iya, promonya itu setiap bulan itu bisa ganti-ganti gitu loh. Kadang bakso dengan es campur atau mie ayam dengan es campur gitu-gitu promonya sih biasanya. Lalu untuk eh, pendapatannya nih, aliran pendapatan itu ada dari produk-produk apa aja Mbak yang ada di sini? Itu dari bakso ya, mie ayam juga, terus ada mie ayam dan bakso, kemudian ada soto ayam, soto daging, terus itu kita juga di sini nyediain bakso kemasan gitu, bakso mentah. Dan minuman-minuman juga ya. Minumannya itu ada aneka jus, terus itu ada es campur, sop buah, es cendol, es jeruk, es teh. Tapi yang di sini paling laris itu es jeruknya sih. Lalu untuk aktivitas-aktivitas yang ada di sini untuk mempertahankan nilai yang ada dalam produk ini ada apa aja Mbak? Kita di sini kayak menjaga kebersihan tempat gitu-gitu ya, terus itu menjaga kualitas barang-barang yang kita pakai itu dicek kebersihannya. Gitu sih. Kita juga kayak dari pelayanannya itu kita juga kayak kita melayani pelanggan dengan ramah itu sih. Kalau untuk diproduksi sendiri untuk daging dan segala macamnya Mbak? Itu ya, itu kita apa ya? Kita menjaga kualitasnya itu dengan cara menjaga kebersihannya itu tadi. Nah untuk aset-aset atau sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya ada apa aja Mbak? Ya, pertama ada tentunya ada sumber daya manusianya ya. Kita di sini kurang lebih punya karyawan itu kurang lebih ada 10 termasuk saya. Terus itu juga ada tentunya untuk bahan-bahan pokoknya itu kayak misalnya daging, terus itu tepung sagu, kemudian ada mie, kemudian ada saus. Kita juga memerlukan gilingan daging. Kita punya sendiri itu ada di pasar, kemudian ada cetakan dagingnya juga, cetek untuk nyototnya itu ada juga. Lalu untuk eh, partnership nih atau eh, dengan supplier itu ada apa aja gitu? Misalnya Ada suppliernya tuh kayak mungkin dari bahan pokoknya itu kayak sagu itu kita ngambil di supplier, terus itu kita juga ada kayak sawi, kemudian itu kayak mie bihun itu kita ngambil di tempat orang sih, kayak saus-saus gitu juga, teh botol, minum-minuman gitu kita ngambil di tempat orang. untuk daging dan segala macamnya. Kalau untuk daging iya kita ngambil di pasar, itu punya kita ngambil tempat orang, tapi kalau untuk mie-nya sendiri, mie ayam gitu kita itu buat sendiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak, terkait dengan five force porter atau yang biasa disebut dengan ancaman-ancaman yang ada dalam suatu bisnis gitu. Mungkin Mbaknya sebelumnya belum pernah dengar, tapi ini pertanyaan mungkin bisalah dijawab sama Mbak. Yang pertama itu dengan supplier. Nah, gimana sih eh, hubungan Mbak itu dengan supplier? Apakah Mbak ini cuma punya satu supplier atau lebih gitu untuk semua barang-barang yang ada di sini? Tentunya enggak ya, kita enggak cuma satu supplier. Kayak cabai itu mungkin misalnya di cabai gitu, kayak di cabai itu kita pastinya nyari harga termurah gitu, kayak dari supplier yang mana yang bisa ngasih kita harga murah gitu, kita ambil yang murah gitu. Tapi kalau misalnya dari bahan pokok kayak daging bakso itu kita memang itu udah pakem ke satu supplier itu gitu, kayak dari sagu mungkin daging itu yang satu pakem supplier nggak bakal pindah itu ya, mungkin dari itu aja. Tapi kalau yang lainnya itu kita masih cari harga yang murah gitu. Betul, pinter lah. Jadi Mbak di sini ada yang memang satu supplier, ada juga yang memang cari supplier mana yang termurah gitu ya. Ya, betul. Tergantung bahan yang bahan pokok yang mau dibeli itu apa gitu. Kalau kayak daging tadi sama sagu itu kita satu supplier aja. Tapi kalau yang lain itu kita cari harga termurah. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang konsumen nih, Mbak. Gimana sih pengaruh konsumen itu terhadap bisnis ini gitu? Daya tawarnya konsumen itu gimana dengan bisnis ini? Eh, Kayak konsumen itu kan kita kan butuh konsumen ya. Itu kita sangat memperhatiin ya, kayak kita baca review-review dari mereka di Google itu kita kita kalau misalnya mereka ada apa
keluh kesahnya itu kita perbaiki dari layanan kita gitu, kayak misalnya tentang pelayanan atau baksonya yang gimana rasanya berubah atau gimana, itu kita mencoba sebaik mungkin untuk memperbaiki apa yang mereka keluhkan gitu. Berarti daya tarik atau daya tawar konsumen itu sangat berpengaruh terhadap bisnis ini gitu ya. Ya, tentu banget sangat berpengaruh. Oke. Nah, selanjutnya tentang alternatif atau pilihan barang lain nih, gitu selain dari bakso. Apakah itu sangat berpengaruh terhadap bisnis, kayak misalnya ada jenis makanan lain yang memang sejenis dengan bakso gitu. Iya, sangat berpengaruh juga ya. Karena kan kayak mungkin mereka kesini tuh nggak cuman pengen makan bakso aja, tapi mereka juga ada yang pengen makan soto, makan mie ayam, itu sangat berpengaruh sih. Nah, selain itu juga kan dalam Five Force Porternya juga tentang pesaing baru gitu, atau masuknya pengusaha baru dalam industri bakso ini gitu. Nah, apakah eh, pesaing baru ini punya impact atau dampak yang besar bagi bisnis bakso ini? Tentu ya, tentu namanya pesaing itu tentu sangat berpengaruh untuk kita gitu ya. Tapi kalau misalnya usaha pesaingnya itu kayak memiliki tempat yang bagus atau yang lebih bagus dari kita, itu mungkin ancamannya akan besar. Tapi kalau misalnya kayak masih gerobakan gitu-gitu sih, ada pengaruhnya tapi nggak banyak gitu sih. Jadi tergantung daripada kapasitas dan juga skala dari pesaing baru tersebut lah ya. Ya, betul. Eh, Terakhir nih Mbak, terkait dengan kompetitor atau pemain-pemain lama di industri bakso inilah yang ada di Bandar Lampung. Nah, bagaimana sih pengaruh dari kompetitor atau pesaing-pesaing yang udah ada saat ini terhadap bakso ini, dan bagaimana caranya bakso Maram ini bisa terus meningkatkan daya saingnya untuk terus bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada di Bandar Lampung? Seperti yang udah disampaikan tadi ya, untuk menyaingi dari kompetitor-kompetitor yang lama itu kita ngadain promo itu tadi, promo, kemudian dari harga kita cari, kita bandingin gitu, kita kalau bisa kita yang lebih murah daripada mereka, kemudian dari rasa, kemudian dari kualitas, dan juga dari ukuran gitu atau porsinya gitu, kita lebih harus unggul dari mereka gitu sih untuk menyainginya. Tapi apakah Mbak, bakso ini apakah punya rasa khawatir terkait pesaing-pesaing yang terus juga berkembang gitu di sini? Tentu ya, namanya usaha itu kan selalu mengalami perubahan, gak selamanya kita selalu di atas, kadang juga kita bisa di bawah gitu. Eh, Mungkin kalau dari pertanyaan nomor 2 itu aja ya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor ketiga, yaitu tentang stok opnam nih Mbak. Eh, saya mau nanya terkait dengan stok opnam atau penghitungan jumlah barang secara fisik itu dalam usaha ini tuh kayak gimana? Apakah secara dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ataukah secara manual gitu? Kalau itu saya kurang tahu pasti, tapi setahu saya itu perhitungannya itu secara manual gitu, nggak pakai aplikasi gitu. Berarti penghitungan manual itu apakah dihitung secara satuan kah atau secara paket atau bagaimana? Hitungannya sih secara kiloan ya, masih barang mentah gitu loh, bukan yang kayak udah butiran gitu, enggak, tapi dia barang mentah, kayak kiloan dagingnya sebelum jadi bakso gitu. Untuk semua barang-barang lain pun sama seperti itu atau bagaimana? Ya, kurang lebih sama seperti itu. Oh, jadi semuanya itu dihitung secara kiloan sebelum diolah gitulah ya, persediaan-persediaannya itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak, terkait dengan rantai pasok yang ada dalam bisnis ini gitu. Jadi, gimana sih caranya bakso Maram ini dalam mengatur rantai pasoknya sampai barang itu bisa sampai kepada konsumen gitu? Tentunya kayak dari supplier ya, kita ngambil dulu itu di supplier, kemudian kita olah di penggilingan. Kebetulan penggilingannya kita punya sendiri, itu ada di pasar. Kemudian dari penggilingan dibawa ke rumah, ke tempat ini usaha yang ada di Cutnyadin ini, kebetulan pabriknya di sini, jadi diolahnya di sini menggunakan, kita ada mesin, kemudian kita juga ada secara manual, baru deh sampai ke tangan konsumen. Nah, ada nggak sih Mbak kendala-kendala yang dihadapi gitu untuk mengatur rantai pasok ini gitu? Kalau kendala sih nggak ada ya, mungkin kalau cuaca aja gitu, mungkin kalau hujan gitu sih kendalanya paling gitu, kurang lebih. Apakah bakso Maram juga ada distribusinya secara apa ya?
antar ke rumah gitu juga ada atau enggak? Oh, nggak ada sih. Kita cuman day in ya. Ya nggak sih kalau makan di tempat day in kan? Iya, dine in. Iya, dine in. Iya day in. Dine in doang. Iya. Enggak, jadi enggak ada kayak antar pesanan ke gitu. Oke, mungkin itu aja untuk wawancara dari Bakso Marem ini. Kalau untuk teman-teman yang mau datang ke Bakso Marem ini ada di Jalan Cunadin nomor 82 Tanjung Karang. Nah, mungkin terakhir Mbak mau ngomong apa nih di video ini? Nggak ada cukup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.